Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Anda sekalian, alhamdulillah kita nih bertemu lagi. Dan insya Allah pada pertemuan ini materi kita adalah perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Ya. Oke, nah untuk pertemuan sebelumnya kita uh, membahas tentu perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Nah, ada 4 materi yang akan kita bahas pada materi itu. Nah, pertemuan sebelumnya kita pertama sudah membahas yaitu ide dan peluang usaha pembenihan ikan konsumsi. Nah, jadi sudah saya jelaskan kemarin bagaimana ide dan peluang usaha yang kira-kira tergambar ya, dan mudah-mudahannya bisa kalian pahami. Kemudian juga sudah kita bahas juga sumber daya yang dibutuhkan dalam pembenihan ikan konsumsi, yaitu yang ada ya kan, metode, uang dan segala macamnya. Nah, itu juga sudah dijelaskan, semoga juga dipahami. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Baiklah ya, langsung saja kita mulai. Baik, dalam pertemuan ini perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Nah, sebelum kita pahami beberapa item tentang perencanaan ini, ada baiknya kita pahami dulu apa sih perencanaan usaha itu. Nah, perencanaan usaha artinya adalah proses penentuan visi, misi, dan tujuan, strategi, kebijakan, prosedur, aturan, program, dan anggaran yang diperlukan untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu. Artinya ada kita memplankan atau merencanakan. Nah, dalam perencanaan usaha terkadang adanya pertama yaitu visi. Visi yaitu cita-cita di masa depan perusahaan yang akan melakukan usaha tersebut. Jadi kalau cita-cita ingin bangun perusahaan, contohnya sekarang materi kita tentang ikan ya, perusahaan uh, ikan konsumsi, contohnya ikan laut. Nah, maka cita-citanya bagaimana gambarnya? Apakah ini hanya untuk di dalam negeri saja atau kita bisa mengekspor? Jadi harus jelas cita-citanya bagaimana. Yang kedua adalah misi. Misi adalah maksud khas atau maksud yang khusus, unik dan mendasar yang membedakan perusahaan dengan perusahaan lainnya, serta mengidentifikasikan ruang lingkup kegiatan usaha perusahaan yang bersangkutan. Nah, tujuan adalah hasil yang ingin dicapai dari usaha atau perusahaan tersebut. Terakhir, strategi itu apa? Strategi adalah cara yang ditempuh, ya, cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan usaha dengan melibatkan semua sumber daya atau faktor produksi yang dimiliki, ya. Semoga ini mudah dipahami. Baiklah, sebelum saya lanjutkan slide, saya lupa tadi. Harap juga sambil dibuka bukunya ya, bab budidaya ikan. Jadi kalian sambil melihat slide saya sambil bisa baca buku juga. Nah, contohnya tentang perencanaan usaha ini tidak ada nih dalam buku, tapi adanya di di slide saya ini aja gitu ya. Jadi buku paket yang ada itu ataupun link yang saya kasih itu adalah sebagai tambahan sumber pengetahuan kalian. Juga jangan lupa buku catatan. Jadi apa-apa yang ini bagusnya dicatat. Karena saya bilang kemarin kan begitu kan. Digunanya apa? Kalau kita sering mencatat, jadi kita tuh juga bisa sambil ingat juga begitu ya, bukan hanya mengandalkan slide saya ataupun buku paket gitu. Jadi buku catatan itu adalah hasil betul-betul pemahaman dari pikiran kalian gitu. Oke ya, semoga bisa dilaksanakan. Baiklah, lanjut ya. Usaha pembenihan ikan konsumsi. Yang pertama itu adalah nama perusahaan. Nah, pemberian nama perusahaan ini harus dipertimbangkan dengan baik karena akan berdampak panjang. Orientasi dari pemberian nama ini adalah untuk ke depan tidak hanya terfokus pada yang kekinian saja. Nah, ya jadi nama ini sangat penting sekali, nama itu atau branding itu ya. Jadi kita biar tahu, orang biar tahu ini kita tujuannya kan untuk memasarkan ya, karena kan untuk usaha jadi untuk dipasarkan. Jadi brand harus tahu karena bisa saja satu perusahaan ini perusahaan lain itu ikannya sama gitu, contohnya sama-sama ikan salmon gitu, namun apa sih yang membedakan? Nah, bisa saja bedakan, oh pelayanan kita membedakan.
Nah, pelayanan A dengan pelayanan B. Nah, biar kita tahu, oh pelayanan kita baik, biar konsumen tahu, kita buat namanya. Contoh, Sia Fish Food. Nah, contoh begitu misalnya kan. Jadi orang kena, oh di situ aja lah, di Sia Fish Food itu lebih enak lagi. Dia orang pelayanannya ramah segala macam. Kalau ikannya sama-sama ikan yang jenisnya sama, cuman pelayanannya lah yang bikin orang ramai datang ke kita. Contoh begitu. Jadi brand atau nama itu penting sekali untuk kita pikirkan, ya. Contohnya Sia tuna fish. Nah, gitu jadi jelas, jadi ikan tuna gitu ya. Bukan Sia tuna fish tapi di dalam itu jualannya malah ikan nila. Ini kan nggak nyambung, jadi harus sesuai gitu ya. Oke, lanjut. Adalah lokasi. Nah, lokasi ini terdiri dari 3 yang perlu kita lihat aspeknya. Yang pertama adalah apakah lokasi ini lokasinya perusahaan, ya, atau pertokoan, atau pabrik industri. Nah, jadi kita pikirkan lokasi usaha kita ini apakah sekedar perusahaannya saja, ataukah kita juga industri atau pabriknya, ataupun kita hanya menjual seperti pertokoan atau pasar-pasar di kaki lima gitu. Nah, itu perlu dipikirkan. Nah, perlu juga kita perhatikan ada 2 hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan lokasi. Nah, tadi kita pahami lokasi itu ada 3, ada apakah menjadi perusahaan, apakah lokasi kita itu sebagai pertokoan atau sebagai pabrik industri. Nah, jadi namun sebelum itu kita perlu perhatikan dulu 2 hal yang untuk memilih lokasi. Yang pertama adalah backward linkage ataupun yang kedua adalah forward linkage. Apa itu backward? Yaitu bagaimana sumber daya ini atau resource ini digunakan. Contohnya bahan baku, tenaga kerja, kondisi masyarakat, dan lain sebagainya. Itu perlu diperhatikan dulu. Nah, yang kedua, forward, yaitu daerah pemasaran hasil produksi. Apakah tersedia konsumsi yang cukup menyerap hasil produksi atau tidak begitu. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Seandainya hanya sekedarnya banyak tapi sekedarnya saja, berarti kita membuat pertokoan. Oh, ini banyak nih targetnya, bisa diekspor juga, bisa dari Riau bisa ke Jawa, bisa ke Kalimantan, bisa kemana-mana. Oh, berarti kita harus buat pabrik dan industri nih. Jadi dia lebih profesional lagi. Contohnya seperti ikan sarden itu juga loh ya. Nah, itu udah kemana-mana malah gitu ya. Jadi intinya lokasi itu dibagi 3, ada perusahaan, pertokoan, pabrik ataupun industri. Nah, untuk memilih itu tadi kita harus melihat 2 aspek tadi dalam pemilihan lokasi, ada backward linkage dan forward linkage. Ya, ini penjelasan detailnya lihat di buku paket kalian. Lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, pada komoditi yang diusahakan ya, yang bagian ketiga merupakan kegiatan untuk dapat mempertimbangkan komoditi yang akan diusahakan. Apa itu komoditi? Komoditi adalah bahan baku yang diperdagangkan sebagai aset investasi. Kalau perusahaan kita itu di bidang ikan, ya tentu kita harus memahami komoditi yang diusahakan itu apa. Ya, contohnya seperti ini, ikan wader, ikan badar, ikan betutu, ikan betik-betok, ikan arowana. Ini bukan konsumsi sebenarnya arowana ya, ikan hias, tapi untuk kemungkinan bisa dikonsumsi gitu, dan lain sebagainya. Nah, jadi komoditi itu harus diperhatikan juga, kira-kira apa yang pas untuk diusahakan di komoditi utamanya gitu ya. Jadi target komoditi. Oke, lanjut ya. Selanjutnya adalah konsumen yang dituju. Prospek konsumen didasarkan atas bentuk usaha dan jenis usaha. Jika jenis usaha berbentuk industri, tentu jangkauannya akan lebih luas dibandingkan dengan pertokoan. Nah, lihat contoh gambar di bawah. Perusahaan itu dengan pertokoan atau pasar itu beda ya. Jadi target pasarnya. Jadi konsumen yang dituju itu jelas. Apakah kita ingin mengekspor atau lebih luas lagi, atau pertokoan. Jadi jika dibalikkan kepada tadi tentang lokasi, nah jika perusahaan berarti dia lokasi ini bisa berbentuk industri ataupun perusahaan ya. Jika dia pertokoan atau pasar, nah berarti lokasinya ya itu tadi gitu ya. Nah, konsumen yang tujuannya harus jelas. Apakah di daerah itu hasil ikannya itu tidak terlalu melimpah ataupun jauh daripada laut, berarti kita hanya bisa membuat pertokoan atau pasar. Berarti targetnya adalah orang semua pasti membutuhkan makan ikan. Pasti membutuhkan makan ikan karena itu salah satu syarat dari 4 sehat 5 sempurna, biar seimbang dalam tubuh manusia, ada proteinnya dan lain-lainnya. Nah,
Artinya kalau kita jauh dari laut, tempat keberadaan ikan, berarti kita hanya bisa membuat pertokoan. Namun jika seandainya kita berada di daerah laut yang memang menghasilkan banyak ikan, berarti kita bisa kemungkinan membuat perusahaan ataupun industri ikan gitu. Contohnya apa ya, sarden tadi dan lain sebagainya. Nah, jadi konsumen yang dituju itu harus jelas ya, dan juga tempat kita tinggal itu macam mana juga gitu ya. Jadi harus diperhatikan. Oke, lanjut ya. Oke, yang E yaitu pasar tujuan. Sebuah perusahaan yang mulai memasuki pasar akan menempatkan perusahaannya sebagai pemimpin pasar ya. Sebuah perusahaan ini ya yang memulai memasuki pasar, perusahaan loh ya. Nah, jadi dia menempatkan perusahaannya sebagai pemimpin pasar, penantang pasar atau market challenger atau pengikut pasar atau perelung pasar atau market niche. Penguasaan pasar dalam arti menyebarluaskan produk merupakan faktor menentukan dalam pengembangan usaha. Agar pasar dapat dikuasai, maka kualitas dan harga barang harus sesuai dengan selera konsumen dan daya beli atau kemampuan konsumen. Jadi pasar tujuan itu adalah kita banyak targetnya, ada sebagai pemimpin pasar, ada market pasar. Pemimpin pasar ini maksudnya adalah jadi kita tuh sebagai distributor utamanya lah. Jadi seluruh pasar-pasar atau pertokoan itu dia harapannya adalah mengambil ke dia gitu loh. Atau kita sebagai penantang pasar. Jadi sebelumnya sudah ada pasar, sudah ada perusahaan sebelumnya, tapi kita jadi penantang mereka. Jadi kalau kita udah tantangan tentu kita harus bersaing lebih lagi gitu. Atau kita sebagai pengikut pasar. Jadi ngikut aja bagaimana pasar ikan, misalnya ikan cakalang, ikan ikan tuna gitu, atau lain sebagainya lah ya, atau perelung pasar atau market challenger atau dan lain-lain lah gitu. Tinggal kita tujuan kita mau jadi apa, market leader, market challenge, market follower atau market niche. Nah, terserah kita ya. Juga perhatikan tadi ya, agar pasar dapat dikuasai maka kualitas dan harga barang, nah itu ya garis bawah ya, kualitas dan harga barang harus sesuai dengan selera konsumen ataupun daya beli pada konsumen tersebut. Oke ya, lanjut ya. Jadi partner yang diajak kerjasama. Partnership adalah suatu asosiasi persekutuan dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha mencari keuntungan. Nah, jadi artinya kita betul-betul harus mencari teman itu atau usaha itu yang betul-betul dapat bernilai jujur gitu. Jadi kita tuh enak ketika partnership di jalan usaha itu dengan ringan gitu ya, karena kerjasama itu penting. Kalau kita bangun usaha itu tidak bisa sendiri, tentu juga butuh tim itulah partnership itu tadi ya. Jadi betul-betul harus kompak dalam mencapai tujuan atau visi misi itu tadi. Oke ya, tuh lanjut ya. Oke, G ya, personel yang dipercaya untuk menjalankan perusahaan ini. Nah, ini bentuk lain dari yang sebelumnya ya, partnership. Nah, seseorang yang tunjuk untuk menjalankan perusahaan dan paling utama adalah seseorang yang memiliki sifat jujur. Jadi, personel yang dipercaya ini contohnya baik itu dari manajemennya, manajernya, atau di bawahnya, ataupun sampai karyawan-karyawan. Jadi, kita betul-betul harus mencari personel itu yang betul-betul bisa untuk menjalankan perusahaan itu ya. Contohnya karyawannya yang mengambil ikan di laut. Nah, usahakan betul-betul jujur gitu, dan juga betul-betul gigih dalam mencari ikan itu tadi agar mendapatkan kualitas. Kita jamin kepada konsumen ikan ini segar dan segala macamnya. Nah, rupanya karyawan kita ini ikannya itu ikan segar dia simpan, kemudian ikan yang kemarin itu yang dijual belikan, akhirnya kan tidak sesuai dengan brand pertama. Nah, itulah yang akan menyebabkan perusahaan itu bisa jadi nanti gagal gitu loh. Nah, jadi artinya personel ini betul-betul harus bisa dipercaya. Nah, kalau dipercaya ini berarti kita harus memahami bahwa personel yang ada di dalam perusahaan kita itu adalah yang memiliki sifat yang jujur ya. Nah, itu yang G-nya. Nah, selanjutnya. Oke, H. Jumlah modal yang diharapkan dan yang tersedia. Pada umumnya, pengusaha pemula pada saat mendirikan usaha, jumlah modal yang tersedia sangatlah minim. Modal utama adalah semangat dan kejujuran. Jika modal yang dimiliki pengusaha sangat terbatas, maka dapat dilakukan kerjasama dengan partner
yang masing-masing menyetorkan modalnya, atau istilahnya itu tuh tanam modal ya. Nah, tanam modal kemudian bagi hasil setelah itu. Semua sumber dan kemampuan pengumpulan modal ini harus ditulis. Kenapa harus ditulis? Biar jelas, nanti biar tidak ada slack-slack. Yaitu ada istilahnya, mungkin rambut sama hitam isi kepala siapa yang tahu gitu kan. Nah, jadi artinya ini namanya kita pemula usaha itu pasti modalnya sangat minim. Nah, jadi kita perlulah adanya mencari partner-partner untuk menambah modal kita. Nah, tentunya nanti harus bagi hasil, dan itu semua harus dicatat biar jelas berapa yang terkumpul, kemudian setelah jalankan usaha berapa hasilnya, kemudian harus dibagi sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi jelas ya, sesuai dengan catatan baik itu buku maupun kwitansi. Nah, itu tadi ya. Nah, ini H ya. Lanjut ya. Peralatan perusahaan yang perlu disediakan. Peralatan yang perlu disediakan adalah yang sesuai dengan dibutuhkan oleh perusahaan. Dua hal yang harus dipertimbangkan dalam pengadaan alat, yaitu ekonomis atau harganya itu terjangkau, dan dua, prestis, tepat penggunaan. Jadi dalam menjalankan usaha ini kita tentunya membutuhkan peralatan yang perlu disediakan. Contohnya kalau ini perusahaan besar, kalau kita ambil contohnya kayak sarden gitu, pemakingan butuh kaleng kecil, butuh ini segala macam. Nah, itu perlu dipertimbangkan, cari harga yang ekonomis dan juga ini tepat guna alatnya. Jangan sampai ini alatnya sia-sia gitu. Nah, jadi peralatan perusahaan ini yang perlu disediakan tuh harus betul-betul dikaji sejauh mana untuk dibutuhkan. Ya, baik dari untuk pembibitannya maupun sampai akhir adalah untuk mengepak atau mempacking hasil ternak ikan itu tadi. Oke ya, lanjut. Terakhir yaitu penyebaran promosi. Sebuah kegiatan untuk memperkenalkan usaha yang baru kita bentuk agar banyak dikenal oleh masyarakat luas. Nah, setelah tadi yang baik itu nama, baik itu bagaimana cara menjalankan usahanya, tentu yang terakhir adalah promosi. Ya, karena promosi ini sangat penting agar orang semua tahu. Mungkin ada banyak perusahaan ikan, tapi apa sih yang membuat perusahaan kita itu dilirik oleh konsumen ya? Tentunya kita harus membedakan, contohnya adalah pelayanan. Nah, agar itu sampai ke telinga-telinga para konsumen, maka kita butuh namanya promosi. Ada itu baik di media sosial, di YouTube, di media televisi maupun di media paper gitu, terserah dimanapun. Yang jelas bagaimana agar pesan yang kita punya ini bisa sampai konsumen sehingga konsumen pun tertarik dan mau belanja di tempat kita. Nah, itu dia penyebaran promosi tadi ya, saya rasa bisa dipahami lah ya. Nah, kemudian ya, saya rasa itu juga yang sebagai ending terakhirnya. Setelah semua siap, tentu harus mempromosikan jualan kita, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu kalau skala besar. Kalau seandainya pertokoan ya tentunya kita banyak macamnya ya. Kita bicara jual ikan segala macamnya lah gitu ya. Jadi kita tuh betul-betul jelas mempromosikan kepada konsumen gitu ya. Oke, jadi itu dulu pertemuan kali ini ya, semoga dipahami. Insyaallah kita pertemuan selanjutnya itu ada yang keempat tadi ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu juga di pertemuan selanjutnya. Sebelum saya tutup, ada 5 cara untuk bahagia ya, ada sedikit pesan lah ya. 5 cara untuk bahagia. Yang pertama yaitu jangan kita membenci. Yang kedua, jangan khawatir. Yang pertama jangan membenci. Tentunya kalau kita membenci, tentu kita capek di hati kita tuh harus membenci orang. Yang kedua, jangan khawatir, karena Rasulullah pun bersabda, khawatir itu adalah sebuah gangguan dari setan ya dalam diri kita. Jadi jangan khawatir, karena segala sesuatu yang kita kerjakan tuh tentu semuanya atas perlindungan Allah. Maka dalam kita memulai usaha, tentunya niatkan ini adalah kita berharap pertama adalah ridho dari Allah SWT. Seandainya ini halal, tentunya Allah pasti ridho. Kalau yang kerjakan tidak halal ataupun haram, tentunya Allah tidak ridho, dan itu akan membuat kita khawatir. Dan kita jangan ragu bahwasanya Allah itu ada selalu memantau kita dan membantu kita. Yang ketiga, memberi lebih banyak. Artinya kita harus banyak-banyak bersedekah gitulah ya, agar kita juga bahagia. Jadi kalaupun kita berusaha untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, kita boleh lihatlah banyak orang terkaya di muka bumi ini, tapi artinya tidak puas-puas dia.
selalu mencari lagi. Bahkan jadi kekayaan itu bukanlah kunci utama untuk bahagia, ya, tapi adalah mensyukurilah kunci sebagai bahagia. Karena mensyukuri itu yang paling penting. Dan bagaimana cara mensyukuri? Nah, salah satunya kita adalah memberi lebih banyak kepada orang lain ataupun bersedekah. Nah, yang keempat adalah berekspektasi lebih sedikit. Berekspektasi itu maksudnya hanya berhayal. Jangan banyak menghayal buat ini, buat itu, tapi actionnya entah kapan-kapan. Artinya jangan terlalu banyak menghayal, banyakkan actionnya. Yang kelima, hidup sederhana. Ya, hidup sederhana itu apa adanya. Contohnya, saya lapar, saya butuh makan, saya mau pengen refreshing jalan-jalan, udah secukupnya aja. Jangan berlebih-lebihan, karena berlebih-lebihan itu tidak baik. Ya, contohnya makan berlebih-lebihan, ya perut juga sakit jadinya, malah bukan enak, malah jadi mual-mual, malah sakit malah. Nah, jadi itu ya. Jadi itulah sedikit mungkin pesan saya di akhir materi, mudah-mudahan bisa dipahami, semoga sukses selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.